situasi kayak gini ya tergantung kita dah sekarang masing-masing jaga kesehatan gitu ya, jaga kesehatan masing-masing ya. Kalau kita baca media ya, berita sekarang corona ini justru makin meningkat kan ya, yang positif ya kan, yang yang meninggal juga makin banyak, yang sembuh juga alhamdulillah makin banyak juga. Dia bicara tentang situasi pandemi ya, seperti sekarang ini COVID-19 corona ya. Kalau dilihat dari segi agama ya, tetap kita memang harus banyak ikhtiar kan gitu, banyak bertawakal kan gitu. Karena memang ya kita yakin ya ini corona itu kan ya virus ya yang menyebabkan penyakit. Ya kita yakin bahwasanya ya penyakit itu datangnya dari Allah gitu. Tapi lewat perantara virus kan gitu ya. Ya Allah juga gitu ya. Allah yang maha kuasa ini semuanya. Ya tinggal kitanya. Ya kalau kitanya diem aja, pasrah gitu. Wah, kita mau pasrah aja dah. Kan Allah yang ngasih. Biar Allah aja yang nyembuhin. Iya memang begitu. Tapi dalam Islam kita diajarkan untuk ikhtiar, kita diajarkan untuk tawakal. Itu. Jangan lupa itu. Nah, terkait ikhtiar dan tawakal nih, menurut Ustaz seperti apa sih ikhtiar dan tawakal itu? Nah, nanti harusnya kita jalanin saat ini dari masa pandemi yang saat ini. Ya kalau bicara ikhtiar sama tawakal kan nggak mesti ya. Maksudnya nggak mesti ada corona atau tidak kan ya. Sebetulnya kita manusia memang punya kewajiban untuk ikhtiar dan tawakal kan gitu. Kalau bicara ikhtiar, sebetulnya ikhtiar itu ya kita kan sering sebut ikhtiar dan tawakal ya sebut. Ya sebetulnya ada 3 ya harusnya. Ada ikhtiar, doa dan tawakal. Itu 3 gitu. Ya cuman memang banyak yang memasukkan doa itu adalah masuk ke dalam ikhtiar juga. Ya sekarang gini aja. Kalau dalam surah Ar-Ra'd itu ya. Surah Ar-Ra'd, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kan gitu ya. Jadi Allah itu tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubah. Berarti apa? Ya memang ikhtiar kita penting. Kan gitu. Ikhtiar kita itu penting. Berkenaan dengan ikhtiar zohir ya. Gitu kan? Itu kan ikhtiar zohir namanya. Ikhtiar zohir itu apa? Ya sekarang gini, Gus. Orang kalau pengen kaya bagaimana? Kerja, usaha kan gitu ya. Pengen dapat sesuatu, ya ada usaha, itu ikhtiar kita. Itu ikhtiar zohir namanya. Gitu. Ada orang pengen dapat nilai bagus kuliah, ya belajar. Kan gitu. Pengen dapat bini yang cakep. Cari, ikhtiar juga kan? Nah, ikhtiar juga itu. Dan juga yang ada hubungannya sekarang ini, pengen terbebas dari apa? Corona. Ya ada ikhtiar juga. Kalau ada yang bilang itu tadi, ini mau datang dari Allah, biar Allah aja yang menentukan semuanya, ya betul memang. Tapi ikhtiar kita itu dalam surah Ar-Ra'd itu disebutkan. Itu salah satu bukti bahwasanya ikhtiar kita juga berperan gitu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Enggak dirubah. Allah itu enggak ngerubah kecuali siapa? Kita yang ngerubah. Berarti apa? Ikhtiar kita itu berperan. Itu apa? Kita udah ikhtiar nih, bertawakal. Dengan pandemi seperti kan udah ikhtiar, udah tawakal, udah sabar, cuman ada rasa hati, udah ngeluh gitu dalam hati. Saya kan Gojek nih, ya kan? Udah dalam hati kita ngeluh, orderan sepi amat, gak ada corona. Itu gimana menyikapinya? Ya, itu tadi ya, maksudnya ketika kita urut ya dari ikhtiar zohir, udah belum? Udah, kita tetap kerja, tetap usaha gitu untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari.
lalu pengen dijauhin dari corona, ya kita ikhtiarnya apa? Sekarang suruh pakai masker, jaga jarak, senantiasa jaga kebersihan, cuci tangan dan sebagainya kan gitu. Itu kan ikhtiar zahir namanya. Lalu bagaimana dengan ikhtiar batin? Ikhtiar batin itu apa? Itu doa maksudnya. Gitu. Jadi doa itu adalah ikhtiar batin. Ya Allah menyebutkan ud'uni astajib lakum, dan gitu. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku ijabah doa-doa kalian, kan gitu. Dalam situasi pandemi seperti sekarang ini, ya ada ulama yang mengajarkan kepada kita doa yang harus sering-sering kita baca. Ya kan tadi ikhtiar zahirnya udah nih, kita udah cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, jaga kebersihan dan sebagainya, itu ikhtiar zahir. Ikhtiar batinnya apa? Doa. Salah satu doa yang disunahkan dibaca dalam situasi sekarang ini apa? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Itu salah satu doa yang dibaca sama kita, sering-sering dibaca. Situasi seperti sekarang ini. Ya bukan hanya seperti situasi corona aja, yang lain juga. Dalam keadaan apapun boleh tuh kita dawamkan baca doa itu, biar Allah mudahkan semua urusan-urusan kita kan gitu. Baca doa itu ikhtiar batin tuh, apa? Doa maksudnya. Nah, setelah kita ikhtiar ya berdoa, apa? Tawakal. Tawakal itu apa? Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jikalau engkau sudah selesai ngapain? Berusaha, ikhtiar, fatawakal 'ala Allah. Semua urusannya apa? Biar Allah. Gitu. Allah mau kasih banyak. Dari pagi nih udah apa? Udah on. Tapi Allah emang belum kasih. Tapi kita dapat pahala ikhtiar kan udah. Kan gitu. Andai kata emang belum dikasih juga, kan tadi fa idza azamta fatawakal 'ala Allah. Makanya at-tawakkalu ba'dal ikhtiar kan gitu. Tawakal itu ada setelah adanya ikhtiar usaha kita. Nah sekarang kalau misalkan kita merasa diri kita udah udah ikhtiar, udah tawakal, lalu ternyata dari segi kayaknya pendapatan juga iya kayaknya wah iya di luar daripada ekspektasi gitu, bayangan gitu. Dari pagi katanya agak belum juga, ya introspeksi lah. Ikhtiar kita kira-kira udah mantep apa belum tuh? Kalau ikhtiar zahirnya mungkin udah, misalkan udah dari pagi orang belum bangun kita udah ngebit, kan begitu. Sekarang ikhtiar batin nih kira-kira kan doa tuh, ud'uni astajib lakum. Doa itu kan tidak terbatas ya, tidak terbatas dalam doa-doa yang ya, tapi kalau doa dalam makna khusus kan sholat itu apa? Doa. Iya kan? As-sholatu bimakna doa, kan gitu. Jadi kalau misalkan Allah belum kasih, kita merasa udah ikhtiar, udah tawakal, ternyata hasilnya tidak sesuai dengan harapan, ya kita introspeksi diri kita, kira-kira ikhtiar kita itu emang udah bener-bener mantep atau belum? Ikhtiar zahirnya udah, ikhtiar batinnya ya sholat kita, kan gitu, ibadah kita, ketakwaan kita, penyerahan diri kita kepada Allah, kira-kira udah sejauh mana, kan gitu. Sehingga memang bisa jadi Allah melihat kita belum layak untuk mendapatkan itu karena tidak sesuai dengan apa ya, dengan apa yang kita ikhtiarkan, kan gitu. Tapi dalam konteks itu kita udah punya nilai lebih tuh, apa? Ikhtiar kita tuh. Ketika kita at-tawakkalu ba'dal ikhtiar, tawakal itu ada setelah dia berusaha, kan gitu. Nah sekarang kalau pandemi seperti sekarang ini, ya mohon maaf, sekarang banyak juga orang yang merasa dirinya paling tauhid. Apa? Hakikatnya semuanya Allah. Ya iya memang dalam tauhid kita diajarkan untuk senantiasa berserah diri kepada Allah. Lah ngapain pakai takut corona? Takut sama Allah, kan gitu. Kita balikin. Kalau memang takut hanya kepada Allah, nggak usah pakai takut sama corona. Sekarang bagaimana dengan
Anda nggak punya beras kira-kira gitu kan, rezeki mah Allah yang ngasih, ngapain lu kerja? Kira-kira bisa nggak begitu? Kalau kita dibalikin begitu gimana kira-kira? Ya kagak bisa lah. Iya, makanya bener, hakikatnya memang corona ini datangnya dari Allah, tapi apa, ikhtiar kita ya penting juga. Coba ada sahabat, ya kan, sahabat ngapain? Datang ke masjid, ya kendaraannya apa? Onta. Belum ada motor. Onta, iya. Onta sampai di masjid, ya masuk aja tuh dia. Ontanya kagak diapain? Diikat. Nggak diikat kan, dimarahin sama Nabi kan, suruh ikat. Ikil, iya. Baru apa? Watawakal. Ikat dulu baru tawakal. Sedangkan dia tadi ontanya kagak diikat, dia bilang dia bertawakal kepada Allah, saya serahkan semua kepada Allah. Dah, lo kalau kagak diusahain, waktu datang dia tawakal, kan begitu. Hakikatnya dia usahakan dulu, ketika dia udah berusaha, baru dia bertawakal, kan gitu. Domain itu sama Nabi. Nah sekarang pakai masker kagak, jaga kebersihan kagak, jaga jarak kagak. Apa isi? Corona dari Allah. Lah, ya bagaimana sih? Kan urutannya apa? Ikhtiar, doa, tawakal. Gitu. Dulu saya sempat juga berpikiran seperti itu, Ustaz. Ya, jangan. Dulu sempat apa? Kalau dikit-dikit masker. Juga kadang-kadang. Itu kan bagian ikhtiar kita juga. Orang-orang yang beriman senantiasa ikhtiarnya itu dikedepankan gitu, ya kan? Jelas itu ayatnya. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Setelah selesai engkau berusaha, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang senantiasa tawakal. Tapi apa? Di awal tawakal itu ada setelah dia usaha. Ikhtiar. Banyak usahanya sekarang yang bisa kita lakukan. Andai kata kita udah usaha, udah ikhtiar juga, tapi ternyata masih kena juga. Ya hakikatnya memang Allah punya kuasa. Kan gitu. Yang penting sekarang ya pola hidup sehat, kan gitu ya, jaga kondisi. Ya kalau kondisi badan lagi ngedrop kan, ya apa juga gampang masuk kan, kan gitu. Benar. Flu biasa aja gitu. Kalau kita lagi badan lagi kurang enak gitu, ada sekitar kita ada yang flu, ya kita bisa jadi itu kan gampang. Karena memang kondisi badan lagi kurang fit, kan gitu. Ya, gitu kan. Ya Ustadz, kalau untuk mengenai apa namanya kesehatan badan gitu kan, nah itu kalau misalkan kita dianjurkan gitu kan untuk apa namanya sama Menkes kan, sempat juga kan Menkes ada statement kalau bahwasanya itu corona itu bisa bisa disembuhkan atau bisa diatasi dengan jamu pon-pon gitu kan. Nah itu termasuk ikhtiar juga atau enggak? Iya, termasuk ikhtiar itu. Ya kan, kalau bahan-bahan apa herbal itu ya, empon-empon alami. Iya, jamu gitu. Jamu. Lagi usaha jamu kan. Iya. Jamu iya. Ayo usaha jamu. Bukan lagi promosi, bukan. Dan gitu, tapi memang ada penelitiannya gitu ya. Kan ya salah satunya empon-empon itu bikin apa namanya imun tubuh meningkat, dan gitu. Ada apa kayak kunyit, jahe, temulawak, itu kan bagus kan gitu. Terus pertanyaannya, apakah itu bagian daripada ikhtiar? Iya, kan ikhtiar itu banyak. Ya, ikhtiar itu banyak. Ya maksudnya banyak apanya? Banyak caranya, banyak jalannya kan gitu. Nah sekarang yang sekira sama kita lebih mudah kan gitu, nggak menyulitkan ikhtiar kita ya. Kalau bicara ikhtiar menghadapi corona seperti sekarang ini ya, kita lihat dah pribadi Rasulullah ya. Rasulullah itu jarang sakit. Karena apa? Bersih. Ya, bersih. Rasulullah senantiasa menjaga kebersihan. Apa buktinya? Rasulullah tidak pernah lepas wudhu. Gitu. Senantiasa untuk mendawamkan wudhu. Bahkan Rasulullah
tajdidul wudu itu ketika nggak batal, Rasulullah tetap apa? Wudu, gitu ya. Walaupun nggak batal tetap wudu. Gitu. Apalagi kalau batal mah nggak batal aja tajdidul wudu, kan gitu. Untuk senantiasa ngapain? Menjaga kesehatan, dan gitu. Ya kesehatan tetap bersihan, ya kan, bersih itu pangkal sehat, dan gitu. An-nazafatu minal iman, ya bersihan juga bagian daripada iman kita. Tuh, makanya kalau sekarang minum jamu, empon-empon dan sebagainya, itu bagian daripada ikhtiar kita nggak? Ya iya, itu bagian ikhtiar kita. Gitu. Kalau orang sakit kan minum apa? Minum obat, kan itu. Boleh nggak minum obat? Boleh. Yang kagak boleh itu mentuhankan itu obat, kan gitu. Kalau minum obat tuh boleh, kan itu bagian daripada ikhtiar. Wasilah, mudah-mudahan dengan minum obat ini turun kesembuhan, kan gitu. Jangan gara-gara obat ini nih mantep nih bang obat nih. Ya, kalau dalam tauhid bisa jadi rusak tuh. Sebenarnya kita boleh nggak sih bicara kayak gitu, Ustaz? Apanya? Gara-gara obat ini nih. Jangan, sebetulnya ada larangan itu, khawatir gitu. Itu masuk dalam keyakinan kita, itikad kita. Jadi obat itu, ya kan bisa jadi ada orang sakit minum obat A, dia sembuh. Oh ini si B minum obat A nggak sembuh. Katanya ini obat manjur. Lah manjur kemarin gua minum saya sembuh katanya. Kok gua enggak? Ya kan beda-beda. Emang Allah kasih kesembuhannya juga lewat jalan yang berbeda. Nah gitu. Nah sekarang kalau seperti itu hanya dijadikan medianya itu. Media jadi wasilah, ya perantara. Itu kita yakin. Ya orang sakit datang ke dokter, orang sakit minum obat. Ya itu ikhtiar, kan gitu. Hakikatnya kita lagi mencari kesembuhan lewat ikhtiar kita. Kita yakin Allah kasih sembuh. Di mana lempengan mana kasih sembuhnya? Bisa jadi lempengan kita datang ke dokter, itulah Allah lagi kasih sembuh dari ikhtiar kita yang itu. Jadi jangan diyakini, dokter di sana mantep. Boleh jadi situ mau dokter kagak mantep nih mah, sembuh lu sakit berobat situ mah tambah parah. Ya nggak begitu. Berarti keyakinan kita bukan sama Allah, sama siapa? Sama makhluk. Tapi ya kalau tadi Agus bilang jamu, minum jamu gitu, empon-empon dan sebagainya. Kalau misalkan Menkes pernah ngomong gitu ya, ke Menkes pernah ngomong ya, bahwasanya empon-empon itu bagus untuk daya tahan tubuh dan sebagainya. Itu memang dianjurkan juga dalam agama ya kan. Itu al-wiqayatu khairum minal ilaj, kan gitu. Jadi mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Nah, ini bagian daripada pencegahan. Sebelum sakit apa? Ya jaga sehat sebelum sakit, kan itu juga disampaikan sama hadis Nabi kan, igtanim khomsan qabla khomsin, kan gitu. Salah satunya apa? Wasihataka qabla saqomika, kan gitu. Sehatmu sebelum sakitmu. Sampai dinyanyiin itu, sampai dinyanyi kan sama Bang Haji. Bang Haji Oma kan gitu. Ada lagu ini tuh, ada lagu. Nasihatin kita maksudnya jaga sehat sebelum sakit ya. Lagi mumpung lagi sehat ya syukurin nikmat sehat dengan cara apa ya? Jangan terlalu memanfaatkan kesehatan itu dengan berlebihan. Kan gitu. Ngedrop ya jadi sakit juga. Kan gitu. Apa Ustaz? Mau sehat ngopi. Sebelum pandemi, Ustaz, kan pendapatan lumayan tuh sebelum pandemi. Nah setelah pandemik tuh turun, dibilang drastis ya drastis. Itu kita gimana sih cara mensyukurinya, benar-benar bersyukur gitu, Ustaz? Ya itu bagian dari ujian. Semua juga orang diujinya dari cara yang berbeda-beda, kan gitu. Ya bisa jadi nggak ada pandemi pun pendapatan menurun juga, emang hakikatnya Allah juga. Makanya tadi bicara ikhtiar dan tawakal, ya branding kalau kata orang Betawi mah. Saya sangat pernah, Ustaz. Dari pagi nih sampai malam kagak bunyi-bunyi masih orderan itu. Kan Allah yang bunyiin. Oh, saya bilang Kan Allah yang bunyiin. ya, Gitu. emang lagi nggak dikasih rezekinya apa Iya, gimana? Allah yang bunyiin. Itu mah operator timbang perantara, kan gitu. Ya jadi jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Kalau kita udah usaha, dapat pahala kita, pahala ikhtiar, pahala tawakal. Andai kata nggak dapet, kita yakin Allah punya rahasia. Hari itu nggak dapet, besok 7 kali lipat dapatnya, kan begitu. Ya jangan pernah gitu. Ustaz, kalau misalkan
kita kan bicara tentang apa tawakal dan ikhtiar ataupun ikhtiar dan tawakal gitu ya. Nah kalau misalkan Agus tuh misalkan masukin sabar itu di tawakal atau bisa dipisah gitu. Misalkan kita udah ikhtiar tawakal cuman kita nggak punya rasa sabar, itu termasuk apa namanya ada yang kurang atau Ya iyalah, ya sabar. Orang ikhtiar kudu sabar, orang tawakal ya kudu sabar juga. jadi Ya masuk Masuknya. udah include di dalamnya gitu, udah termasuk di dalamnya. Ini mana dok? Ya. Kue cincin kue apa namanya? Ya,